selamat hari Minggu. Nah, kakak mau tanya nih buat adik-adik Pauline, Jose, Anggita, Benjo, Prisa, dan adik-adik semuanya masih pada semangat kan buat sekolah minggu? Ya, kakak percaya adik-adik semua masih pada semangat buat sekolah minggu, buat ibadah sekolah minggu, walaupun ibadahnya di rumah ya. Sebelum kita mau beribadah, mulai ibadahnya, kakak mau ngajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau pemanasan dulu, kita mau nyanyi Yesus pokok dan kita acaranya. Adik-adik harus ikutin gerakan kakak ya. Oke? Yesus pokok dan kita acaranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita acaranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita acaranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita acaranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita acaranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita acaranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita mau berdoa dulu. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami mau mengucap syukur Bapa karena Engkau telah memberkati kami dari tidur rumah kami hingga pagi hari ini Bapa. Kami masih beraktivitas juga bisa bersekolah minggu Bapa. Bapa, kiranya Engkau yang memberkati kami agar kami selalu bersuka cita untuk ibadah sekolah minggu. Biarlah kami tetap bersyukur dan bersuka cita dalam ibadah walaupun di rumah saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik pasti tahu kan kalau Tuhan Yesus itu pasti ngelihat apa yang kita perbuat. Kita buat baik, kita buat jahat pun Tuhan melihat. Jadi adik-adik kita harus berbuat yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita buat yang baik pada Tuhan Yesus dan pada saat kita. Oke? Yuk kita nyanyikan lagu Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, di dunia ini ada dua jalan loh, jalan Tuhan Yesus sama jalan iblis. Kita mau ikut jalan Tuhan Yesus kan? Yuk nyanyi bareng-bareng ya. Di dalam dunia ada jalan lebar dan sempit, mana kau pilih yang lebar tapi jiwamu mati, tapi yang sempit jiwa bersih. Adik-adik, sekarang kita mau melihat aktivitas adik-adik minggu lalu yang sangat amat semakin hari semakin kreatif. Yuk kita lihat bareng-bareng. Karena haruslah demi
ayat 1. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Mama menyuruhku untuk hati-hati saat menyeberang. 2. Mama dan Papa menyuruh aku untuk selalu rajin belajar. 3. Setiap hari Minggu, Mama selalu menyuruh aku untuk selalu rajin ibadah sekolah Minggu. 4. Jangan jajan sembarangan. 5. Teratur makan supaya tidak sakit. 6. Jangan sembarangan menerima barang dari orang lain. 7. Tidak boleh menyontek saat ulangan dan ujian. 8. Selalu pakai masker. 9. Tidak boleh keseringan main HP. 10. Selalu ganti baju setelah keluar rumah dan selalu jujur. Rajin belajar. 2. Selalu takut akan Tuhan. 3. Selalu menghormati orang yang lebih tua dari kita. 4. Mami papi menyuruhku untuk tidak lupa berdoa sebelum tidur dan sesudah bangun tidur. 5. Mami papi menyuruhku untuk menyisihkan uang jajan untuk ditabung. 6. Mami papi selalu menasehatiku untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial. 7. Mami papi menasehatiku untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. 8. Mami papi menyuruhku untuk selalu menjaga kebersihan. 9. Mami papi menasehatiku agar tidak jajan sembarangan. 10. Mami papi menasehatiku agar tidak berbohong. Tidak boleh berbohong, tidak boleh menyontek saat ujian, berkata sopan kepada orang lain, menyayangi adik, tidak boleh jajan sembarangan, makanan harus habis, makanan tidak boleh dibuang, memakai masker saat keluar rumah, cuci tangan dengan sabun, tidak boleh bermain handphone lama-lama, dan rajin belajar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak mengundang adik-adik buat persiapkan hati kita. Kita mau bernyanyi lagu Roh Kudus yang manis ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kakak ajak adik-adik untuk bernyanyi sekali lagi dengan hati yang sungguh-sungguh ya. Kita nyanyi buat undang Tuhan Yesus.
Selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabarnya semuanya hari ini? Tentu semuanya sehat dan sukacita, bukan? Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, Amang Pendeta mau ajak semuanya untuk berdoa. Mari kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena kami boleh kembali beribadah di hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan, semuanya adik-adik sekolah minggu sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka biarlah Tuhan yang mengajari kami di dalam kuasa Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tahu nggak hari Minggu ini apa yang menjadi tema bagi kita semua? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Nah, Amang Pendeta mau kasih tahu. Temanya pada hari Minggu ini adalah bagaimana kita memilih hal yang berguna, hal yang bermanfaat, hal yang baik, hal yang menyenangkan, dan memilih makanan yang sehat. Ya, firman Tuhan akan kita baca nanti dari 1 Korintus pasal yang ke-10, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-33. Nanti adik-adik bisa baca di rumah ya. Nah, Amang Pendeta mau cerita sama adik-adik tentang firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Adik-adik, firman Tuhan ini bercerita tentang perjalanan dari Rasul Paulus. Masih ada yang ingat siapa itu Rasul Paulus? Ayo, siapa yang ingat? Rasul Paulus adalah rasul dari Tuhan Yesus Kristus. Dia yang terakhir yang dipilih oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil, memberitakan tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Nah, Paulus itu harus memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Juga sampai ke Korintus loh adik-adik. Nah karena itulah ketika Rasul Paulus ada di Korintus, dia menyampaikan firman Tuhan supaya orang-orang yang ada di Korintus mereka juga menjadi kembali patuh kepada firman Tuhan. Emangnya apa sih adik-adik yang terjadi pada waktu itu di kota Korintus sehingga Rasul Paulus harus menyampaikan firman? Tahu nggak apa yang terjadi? Pada waktu itu Paulus melihat ada banyak orang Korintus yang melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan. Ayo, apa kira-kira adik-adik perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan? Ternyata adik-adik, waktu itu orang di Korintus tidak mau beribadah. Mereka tidak mau sekolah minggu. Mereka tidak mau memuji Tuhan. Mereka tidak mau untuk bekerja dengan baik. Akhirnya Rasul Paulus mengingatkan mereka supaya mereka jangan lagi bermalas-malasan. Karena itu adik-adik, Rasul Paulus bilang, "Hei semuanya orang Korintus, lakukanlah perbuatan baik yang menyenangkan Tuhan. Karena Tuhan sudah menyelamatkan, sudah menolong semua orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi kalian juga harus mau melakukan perbuatan baik yang menyenangkan Tuhan." Karena itu adik-adik, Paulus mau mengajak orang-orang Korintus supaya mereka kembali melakukan perbuatan yang menyenangkan Tuhan. Mereka beribadah,
mereka ramah sama semua orang, mereka kalau bekerja semangat, bergembira, nggak malas-malasan. Ya, kalau di rumah adik-adik ada nggak yang kalau disuruh bekerja dia malas-malasan, dia nggak semangat? Jangan ya, harus semangat, harus gembira, karena itu adalah melakukan pekerjaan yang menyenangkan Tuhan. Oke? Nah, yang kedua adik-adik, apa ya yang dilihat oleh Rasul Paulus tentang orang-orang Korintus waktu itu? Nah, yang kedua adalah Rasul Paulus melihat orang-orang di Korintus itu makan makanan sembarangan. Mereka memakan makanan yang gak sehat. Akhirnya banyak orang Korintus yang sakit. Orang Korintus akhirnya banyak yang tidak bisa bekerja dengan baik, tidak bisa belajar dengan baik. Kenapa? Karena makanannya itu gak sehat. Makanannya itu membuat mereka lemah. Dan akhirnya mereka tidak bisa bekerja dengan baik, tidak bisa beribadah. Mereka akhirnya tidak bisa lagi menikmati semua aktivitas mereka. Karena itu adik-adik, kita diingatkan oleh Rasul Paulus harus makan makanan yang sehat. Nah, Amang Pendeta mau kasih contoh bagaimana itu makanan yang sehat. Makanan yang sehat seperti gambar ini ya disebut dengan 4 sehat, 5 sempurna. Nah, adik-adik, siapa yang lihat gambar ini? Ya, yang pertama ada gambar sayur-sayuran, ya kan? Yang kedua ada berbagai karbohidrat yang dibutuhkan tubuh, ya kan? Dan kemudian ada juga kita lihat susu, buah-buahan, ikan-ikanan, daging-daging. Semuanya ini makanan sehat yang harus dimakan supaya kita bisa sehat dan memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, siapa di sini adik-adik yang suka makanan sehat? Hayo, siapa yang suka makanan sehat? Harus dibiasakan ya, makan sehat. Kalau mama bilang, nak makan sayur, harus makan sayur. Makan buah yang banyak. Dan minum susu, makan ikan ya, atau daging. Supaya anak-anak semuanya sehat, semuanya gembira, semuanya bisa memuliakan Tuhan. Nah, selain itu, kita juga setiap hari harus sering-sering makan buah ya. Siapa di sini yang suka makan buah? Ayo. Nah, di sini ada banyak buah bermacam-macam. Adik-adik bisa lihat. Nah, pilih buah mana yang mau. Ayo, pilih mana. Nanti di rumah bilang sama mamanya, "Ma, saya mau makan buah pepaya, mau makan buah jeruk, nenas, semangka, alpukat, apel, belimbing." Banyak buah-buahan yang bisa kita makan. Kalau kita makan makanan yang sehat, kita akan kuat. Kita akan semangat sekolah, semangat belajar, semangat beribadah, dan kita akan senantiasa bisa memuliakan Tuhan. Tapi kalau adik-adik makanannya nggak sehat, ya suka jajan sembarangan, nanti akhirnya sakit perut. Makanan-makanannya itu nggak bagus. Ya, kalau boleh kasih tahu sama mama ya di rumah, "Ma, saya mau makanan yang sehat, yang dimasak oleh mama." Ya, tidak mau jajan sembarangan, tidak mau makan makanan yang ada di luar, yang mungkin saja adik-adik itu ada kumannya. Apalagi sekarang di masa pandemi COVID-19,
kita harus banyak makan yang sehat. Makan sayur, makan buah, ya, minum susu, minum air putih banyak, supaya anak-anak sekolah minggu semuanya sehat. Amin. Nah, karena itu adik-adik di rumah, adik-adik juga akan melakukan aktivitas yang bisa membuat kita gembira, membuat kita sehat. Apa itu? Mari dengarkan ya, catat baik-baik. Yang pertama, adik-adik, ayat hafalan bagi adik-adik tertulis dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-12. Di mana ayat hafalannya? Ya, Titus pasal 2 ayat yang ke-12. Itu ayat hafalannya ya, dihafal dan itu akan membuat kita semangat. Nah, adik-adik, aktivitasnya yang tadi Amang Pendeta sebutkan untuk kelas balita nanti bisa mewarnai berbagai jenis makanan yang sehat dan berguna bagi tubuh. Ya, pilih gambar makanan yang sehat dan berguna untuk diwarnai ya, supaya kita semangat memilih makanan yang sehat dan itu bagus untuk tubuh kita. Oke? Nah, yang kedua, untuk kelas kecil, nanti adik-adik bisa membuat video. Bisa kan buat video? Ya, buat video yang menjelaskan apa ya itu makanan sehat, apa ya itu perbuatan yang menyenangkan, yang menggembirakan, yang suka membuat orang tua senang, membuat Tuhan senang. Kira-kira apa ya perbuatan itu? Ya kan? Dan apa itu makanan sehat? Boleh dipilih ya, itu untuk kelas kecil. Nah, untuk yang kelas besar, adik-adik membuat video dan menyebutkan tindakan apa yang menyenangkan mama dan papa di rumah. Ayo, apa ya yang bisa membuat mama papa itu senang di rumah? Nah, kemudian adik-adik bisa buat videonya, nanti akan dikumpulkan kepada kakak-kakak guru sekolah minggu untuk ditayangkan. Oke? Nah, adik-adikku yang terkasih, anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan hari Minggu ini mengajari kita supaya kita dapat melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang berguna, perbuatan yang menyenangkan Tuhan dan juga menyenangkan orang tua. Dan juga kita harus memilih makanan yang sehat, yang membuat kita gembira, membuat kita semangat, dan kita bisa memuliakan Tuhan, bisa sekolah, dan juga menyenangkan orang tua. Karena itulah firman Tuhan disampaikan kepada kita semua, supaya anak sekolah minggu tetap menjadi anak-anak Tuhan yang terbaik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami melalui Rasul Paulus, supaya anak-anak sekolah minggu semuanya boleh memilih perbuatan yang berguna, perbuatan yang baik, yang menyenangkan Tuhan, menyenangkan orang tua, dan juga memilih makanan yang sehat, yang membuat kami menjadi gembira, menjadi semangat, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Berkati Tuhan semua anak-anak sekolah minggu yang menyaksikan video ini, agar mereka juga diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Nanti persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan, boleh adik-adik titipkan ke mama atau ke papanya untuk diserahkan ke gereja ya.
Nah adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi Pekerja Kristus yang Mulia. Karena adik-adik juga kakak adalah pekerja Kristus yang menjadi saksi Kristus untuk memberitakan kabar yang baik. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia Raja segala raja. Dia yang memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, ya 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 ya, ku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia Raja segala raja. Dia yang memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, ya 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 ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita ya. Amang Pendeta mau ajak semuanya kita berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada semua murid-murid dan kepada semua orang percaya. Mari kita berdoa dengan tenang ya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai anak sekolah minggu GKPI Jemaat Khusus Depok dimanapun berada. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tetap jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Selamat hari Minggu.